Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hai Grifadityari dengan NIM 23095111090 dari kelas I yang pada video kali ini akan membahas mengenai tuberkulosis pada hewan ternak. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis kompleks, seperti Mycobacterium bovis. TB tidak hanya berdampak pada kesehatan hewan, terutama hewan ternak pada sapi, tetapi juga dapat menular ke manusia melalui konsumsi produk hewan yang tidak higienis atau kontak langsung dengan hewan sakit. Penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi, seperti penurunan produksi susu dan juga daging, serta menjadi tantangan besar dalam pengendalian penyakit zoonosis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang diagnosis, pengendalian, dan juga pencegahan TB sangat penting bagi calon dokter hewan. Penelitian yang dilakukan di Surabaya dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mendeteksi keberadaan Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis pada sampel susu sapi perah. Hasilnya menunjukkan bahwa di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, 60% sampel positif mengandung Mycobacterium tuberculosis dan 4% positif mengandung Mycobacterium bovis. Sementara itu, di wilayah Surabaya, 70,45% sampel positif Mycobacterium tuberculosis dan 6,8% positif Mycobacterium bovis. Temuan ini menegaskan adanya kasus tuberkulosis pada sapi perah di kedua wilayah tersebut yang berpotensi menular ke manusia atau yang biasa disebut dengan zoonosis. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan pengendalian dan pemantauan yang lebih intensif untuk mencegah penyebaran penyakit ini lebih lanjut. Untuk mengendalikan tuberkulosis pada sapi perah, kita harus melakukan upaya pencegahan. Di antaranya yang pertama itu ada screening dan juga isolasi. Screening dan isolasi ini dilakukan dengan cara uji diagnostik rutin, yaitu tuberkulin skin test atau tes molekuler pada sapi perah untuk mendeteksi sapi yang terinfeksi tuberkulosis. Sapi yang positif harus segera diisolasi atau dilakukan pemusnahan yang sesuai. Lalu yang kedua ada peningkatan biosecurity. Peningkatan biosecurity ini dilakukan dengan cara meningkatkan standar biosecurity di peternakan, seperti membatasi akses orang dan juga hewan liar ke area peternakan, menjaga kebersihan kandang, dan juga memastikan sistem ventilasi di kandang dengan baik. Lalu yang ketiga ada pasteurisasi susu. Pasteurisasi susu ini dilakukan dengan cara menerapkan proses pasteurisasi wajib untuk semua produk susu sebelum dikonsumsi oleh manusia. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah penularan Mycobacterium bovis ke manusia. Lalu selanjutnya ada edukasi ke peternak. Edukasi ini dengan cara memberikan pelatihan dan edukasi kepada peternak tentang pentingnya mengolah susu dengan benar untuk mencegah penyebaran zoonosis. Lalu yang terakhir ada pendekatan One Health. Pendekatan One Health ini dengan cara melibatkan kolaborasi antara lembaga kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan juga lingkungan untuk menangani tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB pada sapi perah merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis dan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan juga ekonomi peternakan. Temuan kasus TB pada sapi perah di beberapa wilayah menunjukkan tingginya resiko penularan, baik di antara hewan maupun dari hewan ke manusia. Pencegahan dan pengendalian penyakit ini memerlukan langkah strategis, seperti screening rutin, isolasi hewan yang terinfeksi, peningkatan biosecurity di peternakan, dan penerapan proses pasteurisasi pada produk susu. Selain itu, pendekatan One Health
yang melibatkan kolaborasi antar sektor serta edukasi peternak dan masyarakat sangat penting untuk menekan penyebaran tuberkulosis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya bahas mengenai tuberkulosis pada hewan ternak. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.